Pernahkah kamu merasa ada satu nama yang tak pernah bisa kamu lupakan? Bahkan saat kamu berusaha mengalihkan pikiran, sosok itu tetap muncul di dalam doa, di mimpi, bahkan di keheningan yang paling sunyi. Kamu mencoba sibuk, kamu mencoba bahagia dengan cara lain, tapi entah mengapa hatimu seperti selalu kembali padanya. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa aku tak bisa berhenti memikirkan dia? Apakah ini hanya perasaan manusia, atau Engkau sedang menyampaikan sesuatu kepadaku?" Sahabat munajat, jangan anggap biasa jika kamu terus memikirkan seseorang. Bisa jadi itu bukan hanya rindu yang tak tersampaikan. Bisa jadi itu adalah isyarat dari Allah bahwa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan hati yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Karena seringkali Allah tidak berbicara dengan suara, tapi dengan rasa yang terus Allah hidupkan dalam dada. Kadang perasaan itu bukan untuk mempertemukan, tapi untuk menyadarkan. Bisa jadi dia bukan jodohmu, tapi dialah yang Allah kirim untuk mengajarkan makna cinta yang paling ikhlas. Dan di video kali ini, kita akan menelusuri tanda-tanda itu tentang mengapa seseorang terus hadir dalam pikiranmu dan bagaimana cara mengenali apakah itu petunjuk dari Allah atau sekadar ujian dari perasaanmu sendiri. Namun sebelum kita mulai lebih dalam, izinkan saya mengajakmu. Tuliskan di kolom komentar kota asalmu, agar kita tahu dari mana saja hati-hati yang sedang mencari makna cinta yang diridhai Allah berkumpul malam ini. Karena mungkin di antara ribuan yang menonton, ada yang sedang mengalami hal yang sama denganmu dan sedang menunggu jawabannya lewat video ini. Tetaplah di sini, karena kisah ini akan mengungkap sesuatu yang bisa mengubah cara pandangmu tentang perasaan, tentang cinta, dan tentang takdir. Sahabat munajat, hidup ini terkadang menyimpan misteri yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada hal-hal yang kita rasakan begitu dalam, padahal tak pernah kita rencanakan. Ada seseorang yang begitu kuat melekat dalam ingatan, meski tak pernah benar-benar kita miliki. Dan semakin kita berusaha melupakan, semakin Allah membuatnya hadir, seolah ingin kita memahami sesuatu di balik perasaan itu. Itulah yang dirasakan oleh Faris, seorang pemuda sederhana yang tinggal di Bandung. Sudah hampir 2 tahun ia mencoba melupakan seorang wanita bernama Naila, seorang teman kampus yang pernah mengisi hari-harinya dengan tawa, doa, dan semangat dalam menapaki kehidupan. Namun sejak mereka berpisah tanpa kejelasan, hati Faris seperti kehilangan arah. Setiap kali ia berdoa di sepertiga malam, nama itu selalu muncul. Setiap kali mendengar ayat tentang takdir, wajah itu kembali terbayang. Ya Allah, kenapa dia masih ada dalam pikiranku, padahal aku sudah ikhlas melepasnya? Gumam Faris dalam sujud panjangnya. Malam demi malam, ia mencoba mencari jawabannya. Hingga pada suatu waktu, seorang ustadz yang ditemuinya di masjid mengatakan sesuatu yang menenangkan jiwanya. Kadang, orang yang terus terlintas dalam hatimu bukan karena kamu lemah atau gagal move on. Bisa jadi, Allah sedang mengajarkanmu makna cinta yang sebenar-benarnya. Bahwa mencintai bukan berarti memiliki, tapi mendoakan dalam diam. Sejak saat itu, Faris mulai memahami bahwa tidak semua yang datang untuk tinggal. Ada yang Allah hadirkan hanya untuk menyadarkan. Namun di balik itu, ada pula tanda-tanda rahasia yang membuat seseorang tak bisa lepas dari pikirannya, karena ada hikmah yang belum tersampaikan. Dan disinilah perjalanan kisah Faris bermula. Perjalanan menemukan makna dari perasaan yang Allah tanamkan. Bukan untuk disesali, tapi untuk dipahami. Bagian 1. Isyarat pertama dari langit. Beberapa minggu setelah percakapan dengan sang ustadz, Faris mulai belajar menenangkan diri. Ia memperbanyak dzikir, memperbaiki salat,
dan berusaha lebih dekat dengan Al-Quran. Namun anehnya, semakin ia mendekat kepada Allah, semakin kuat pula bayangan tentang Naila hadir dalam pikirannya. Awalnya Faris merasa bingung. Bukankah jika aku mendekat kepadamu, seharusnya engkau bantu aku melupakannya ya Allah? Katanya lirih. Namun malam itu, di sela-sela bacaannya dalam surah Yusuf, matanya berhenti pada satu ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, kelak Allah akan menanamkan rasa kasih sayang di antara mereka. Quran Surat Maryam ayat 96. Kalimat itu seperti mengetuk hatinya dalam. Tiba-tiba, ia sadar mungkin rasa itu bukan untuk disingkirkan, tapi untuk disucikan. Karena bisa jadi Allah sedang menunjukkan bahwa cinta yang dulu terasa duniawi, kini harus diarahkan menjadi cinta yang berlandaskan iman. Malam berikutnya, Faris bermimpi. Ia melihat dirinya berada di sebuah taman hijau, penuh cahaya lembut, dan di kejauhan ada sosok wanita mengenakan jilbab putih sedang membaca Al-Quran. Ia tak melihat wajahnya dengan jelas, tapi hatinya yakin itu Naila. Ketika terbangun, air matanya menetes. Ia merasa damai, tapi juga semakin tak mengerti. Apakah ini hanya mimpi biasa? Atau isyarat bahwa Allah masih menyimpan rencana di antara mereka berdua? Hari-hari berikutnya, hal-hal ganjil mulai terjadi. Setiap kali ia berdoa untuk masa depan, selalu saja ada hal kecil yang mengingatkannya pada Naila. Entah dari lagu religi yang diputar acak, tulisan motivasi yang ia baca, bahkan dari ceramah yang kebetulan membahas tentang cinta karena Allah. Hatinya mulai bergetar. Ia tak lagi menolak rasa itu. Ia mulai bertanya, mungkin engkau ingin aku memahami sesuatu melalui kehadirannya ya Rob? Dan sejak malam itu, kehidupan Faris berubah perlahan. Ia mulai menulis, merenung, dan mencoba memahami bagaimana cara Allah berbicara lewat perasaan yang tak bisa padam. Bagian 2. Tanda yang tak disangka. Hari itu, Bandung diguyur hujan sejak sore. Langit kelabu, udara lembab, dan rintik-rintik air menetes perlahan di kaca jendela kamar Faris. Ia duduk di depan laptopnya, mencoba menyelesaikan tulisan tentang makna sabar yang ingin ia kirimkan ke sebuah majalah Islami daring. Namun entah kenapa, pikirannya kembali melayang ke masa lalu. Ke hari ketika ia dan Naila pernah berdiri di bawah hujan yang sama, berbagi payung dan tawa, berbicara tentang cita-cita mereka yang sederhana, ingin hidup bermanfaat bagi sesama. Faris tersenyum samar, lalu menghela napas panjang. Tiba-tiba, notifikasi pesan masuk di ponselnya berbunyi. Sebuah nama muncul di layar. Naila. Tangannya bergetar. Sudah 2 tahun ia tak mendengar kabar itu. Pesan singkat itu hanya berisi, Assalamualaikum Faris, maaf mengganggu. Aku menemukan catatan lama milikmu di perpustakaan kampus. Tertulis doa yang pernah kamu buat untuk seseorang. Aku baru sadar, itu tentangku ya. Faris terpaku. Ia tak tahu harus membalas apa. Di hatinya campur aduk antara bahagia, canggung, dan takut. Tapi di sisi lain, ada perasaan damai yang aneh. Seolah Allah ingin menunjukkan sesuatu yang belum selesai. Malam itu, ia sholat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Ya Rob, jika engkau ingin aku bertemu dengannya bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menuntaskan hikmah yang belum usai, maka dekatkanlah. Tapi, jika pertemuan ini akan membuatku jauh darimu, maka jauhkanlah dengan cara yang paling lembut. Beberapa hari kemudian, pesan kedua datang. Naila mengajak Faris bertemu di sebuah kafe kecil dekat masjid kampus, tempat mereka dulu sering berdiskusi tentang dakwah.
Dan di sanalah, di bawah langit senja yang jingga, mereka akhirnya bertemu kembali. Namun, kali ini berbeda. Tidak ada tatapan rindu yang menggebu, tidak ada janji untuk bersama. Yang ada hanyalah ketenangan, seolah hati mereka sama-sama tahu bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. "Faris," kata Naila pelan, "entah kenapa aku merasa kita dipertemukan bukan untuk mengulang, tapi untuk saling mendoakan agar tetap di jalan yang benar." Kata-kata itu membuat Faris terdiam lama. Mungkin inilah tanda yang ia nanti. Tanda bahwa Allah memang berbicara lewat perasaan yang tidak pernah ia mengerti, hingga kini mulai terjawab dengan indah. Bagian 3. Hikmah di balik rasa yang tak padam. Pertemuan itu hanya berlangsung sebentar, tapi meninggalkan kesan yang dalam di hati Faris. Sesampainya di rumah, ia tak lagi merasa gelisah seperti dulu. Justru, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ia duduk di teras rumah sambil menatap langit yang bertabur bintang. Angin berhembus lembut, dan di antara keheningan malam, Faris mulai mengerti sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Bahwa rasa yang selama ini ia perjuangkan bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang mengikhlaskan dengan penuh kesadaran. Bahwa ketika Allah menanamkan seseorang begitu kuat di hati, bukan berarti kita harus memaksa takdir berjalan sesuai kehendak kita, tapi belajar mempercayakan semuanya kepada Sang Penulis takdir. Ia teringat pada satu kalimat dari gurunya dulu. Cinta sejati adalah yang membuatmu semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh darinya. Faris tersenyum. Kini ia tahu, mengingat Naila bukan lagi bentuk keterikatan, tapi cara Allah menuntunnya memahami cinta dengan cara yang benar. Ia pun mulai menulis kembali di buku catatannya. Mungkin Allah menaruh rasa ini bukan untuk disesali, tetapi untuk menjadi jalan kembali kepadanya. Karena setiap perasaan yang suci pasti memiliki arah menuju kebaikan. Beberapa hari kemudian, Faris menerima pesan dari Naila. Kali ini bukan pesan pribadi, melainkan tautan sebuah artikel dakwah yang ditulisnya. Di akhir tulisan itu, Naila menulis kalimat yang membuat dada Faris bergetar. Ada orang yang Allah kirim bukan untuk menjadi pasangan, tapi untuk menjadi alasan mengapa kita akhirnya lebih mengenal cintanya. Faris terdiam cukup lama. Ia menatap layar ponsel sambil tersenyum getir. Kini semuanya mulai jelas. Rasa yang dulu menyakitkan, kini berubah menjadi kekuatan untuk memperbaiki diri. Cinta yang dulu terasa berat, kini menjadi cahaya yang menuntun jiwanya untuk lebih dekat dengan Allah. Malam itu Faris bersujud lama. Ya Rob, terima kasih. Kini aku paham, tidak semua rasa harus memiliki akhir yang sama. Ada cinta yang harus dibiarkan tumbuh di langit, agar kelak engkau sendiri yang memelihara akarnya di surga. Bagian 4. Ujian di tengah keikhlasan. Hari-hari berlalu dengan tenang. Faris mulai menemukan ritme hidup yang baru. Ia sibuk menulis, mengajar ngaji anak-anak di musola, dan sesekali membantu kegiatan sosial di lingkungan rumahnya. Perasaan Faris terhadap Naila perlahan berubah menjadi doa yang tulus. Ia tak lagi berharap dipertemukan, hanya berharap Allah menjaganya dalam kebaikan. Namun, seperti halnya perjalanan iman, ujian datang di saat hati mulai tenang. Suatu sore, ketika Faris sedang membantu menata acara bakti sosial masjid, salah satu temannya tiba-tiba berkata, "Fris, kamu tahu Naila kan? Aku dengar dia akan menikah bulan depan." Sekujur tubuh Faris seketika kaku. Hatinya seperti disambar petir. Ia mencoba tersenyum agar tak terlihat lemah, tapi dadanya terasa sesak. Sore itu ia pulang lebih awal. Berjalan di bawah langit yang mendung, langkahnya berat, pikirannya hampa. Di kamarnya, ia duduk lama menatap sajadah. Ya Allah, aku sudah berusaha ikhlas, tapi kenapa rasanya masih perih seperti ini?
katanya dengan suara bergetar. Malam itu Faris kembali menegakkan sholat tahajud. Air matanya jatuh deras. Namun, kali ini bukan karena kecewa, melainkan karena ia mulai sadar. Rasa sakit yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyempurnakan keikhlasan. Boleh jadi, kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat itu terasa hidup dalam hatinya. Ia menyadari, mungkin Allah tidak menjodohkannya dengan Naila karena ada takdir yang lebih baik menantinya di masa depan. Dan mungkin juga cinta yang ia rasakan bukan untuk dunia, melainkan bekal menuju akhirat. Rasa yang mengajarkannya makna sabar, ridho, dan menerima keputusan Allah sepenuhnya. Bagian 5. Cahaya di balik luka. Sejak malam menerima undangan itu, Faris merasa jiwanya seperti terlahir kembali. Tidak ada lagi beban berat di dadanya. Ia tak lagi menyesali masa lalu atau mempertanyakan, mengapa bukan aku? Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena Allah pernah menitipkan sosok yang membuatnya belajar arti cinta yang benar. Hari demi hari, ia mulai sibuk dengan dakwah kecil di lingkungan sekitar. Ia menulis kisah-kisah Islami yang terinspirasi dari pengalaman hatinya sendiri. Tulisan-tulisannya mulai dibaca banyak orang, bahkan beberapa kali diundang untuk berbicara dalam kajian pemuda masjid. Setiap kali ia berbicara tentang keikhlasan dalam cinta, matanya selalu berbinar. Bukan karena masih terikat masa lalu, tapi karena ia tahu pengalaman itu telah menjadi cahaya bagi banyak hati yang patah, namun ingin tetap bertahan di jalan Allah. Suatu sore, setelah memberikan tausiah di sebuah pesantren kecil, salah satu santri bertanya kepadanya, "Ustadz Faris, bagaimana cara tahu kalau perasaan kita terhadap seseorang itu datang dari Allah, bukan sekedar nafsu dunia?" Faris tersenyum lembut, lalu menjawab, "Kalau rasa itu membuatmu semakin banyak berzikir, semakin sabar, semakin menundukkan pandangan, dan semakin rajin berdoa, maka itu dari Allah. Tapi jika rasa itu membuatmu gelisah, jauh dari ibadah dan lalai akan waktu, maka itu hanya bisikan nafsu." Anak-anak muda itu terdiam, menunduk dalam-dalam. Di saat itulah Faris sadar, Allah telah membalikkan luka lamanya menjadi cahaya petunjuk bagi orang lain. Dan malam itu, ketika ia kembali ke kamarnya, ia menatap sajadah yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena kehilangan. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak mengambilnya dariku. Engkau hanya mengubahnya menjadi jalan untukku mengenalmu lebih dalam." Langit malam begitu tenang. Bulan bersinar lembut, seolah ikut tersenyum melihat seorang hamba yang akhirnya paham. Kadang cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang di dunia, tapi tentang menemukan Allah melalui seseorang yang pernah kita cintai. Bagian 6. Balasan dari keikhlasan. 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir antara Faris dan Naila. Waktu berjalan cepat, namun hati Faris kini benar-benar tenang. Ia hidup sederhana, bahagia dengan kesibukannya mengajar, menulis, dan mengurus anak-anak yatim di pesantren tempat ia mengabdi. Suatu hari, setelah selesai mengisi kajian sore, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut. "Ananda Faris?" sapanya. Faris mengangguk hormat. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum.
Saya membaca tulisan-tulisanmu di majalah Islami. Ada seseorang yang ingin sekali bertemu denganmu. Karena katanya, kisah hidupmu membuatnya kembali percaya bahwa cinta bisa suci. Faris sedikit terkejut. Ia tak tahu siapa yang dimaksud. Beberapa hari kemudian, ia diundang ke acara kajian di Jakarta. Di sana, ia diminta menjadi pembicara bersama seorang penulis muda muslimah. Saat acara dimulai, nama wanita itu disebut. Hana Khairani. Ketika Hana naik ke panggung, Faris terpaku. Bukan karena kecantikannya, tapi karena pancaran ketenangan dari matanya yang meneduhkan, sama seperti ketika dulu ia melihat Naila membaca Al-Quran dalam mimpinya. Dan yang membuatnya lebih terkejut lagi, Hana membuka pembicaraan dengan kalimat, "Aku ingin berterima kasih kepada seseorang yang pernah menulis tentang cinta yang tidak harus memiliki. Tulisan itu menyelamatkanku dari keputusasaan. Karena melalui tulisannya, aku tahu bahwa cinta sejati adalah ketika kita lebih mencintai Allah daripada siapapun." Faris menunduk. Matanya hangat. Ia tahu Allah sedang menunjukkan sesuatu. Bukan tentang menggantikan, tapi tentang menyempurnakan. Setelah acara selesai, mereka berbincang. Hana ternyata juga seorang pengajar Al-Quran, yang dulunya pernah terluka karena cinta. Ia berkata, "Mungkin Allah mempertemukan kita bukan karena kita saling mencari, tapi karena kita berdua pernah belajar arti kehilangan yang sama." Hari demi hari, mereka semakin sering bertemu dalam kegiatan dakwah. Tidak ada rayuan, tidak ada janji kosong, hanya saling mendukung dalam kebaikan. Dan perlahan, tanpa disadari, Allah menumbuhkan cinta yang baru. Cinta yang tumbuh bukan dari keinginan memiliki, tapi dari keinginan menuntun satu sama lain menuju surga. Penutup. Takdir yang disempurnakan Allah. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, hubungan Faris dan Hana semakin menguat dalam doa. Tak ada kata cinta yang diucapkan. Namun semua perbuatan mereka mencerminkan kasih yang tumbuh di jalan Allah. Keduanya sering terlibat dalam kegiatan dakwah bersama, saling menyemangati, dan saling menjaga jarak dengan penuh adab. Hingga suatu malam, setelah sholat istikharah, Faris merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, jika Engkau ridhoi dia menjadi pendamping hidupku, maka permudahkanlah. Tapi jika tidak, biarkan kami tetap bersaudara dalam keimanan." Beberapa minggu kemudian, Hana datang bersama ibunya ke pesantren tempat Faris mengajar. Dengan penuh kerendahan hati, sang ibu berkata, "Ananda Faris, anak saya sudah lama ingin bertemu keluargamu. Ia ingin menjalani silaturahmi yang lebih baik." Hari itu air mata Faris menetes pelan, bukan karena harus semata, tapi karena ia benar-benar menyaksikan janji Allah yang nyata, bahwa setiap rasa yang diserahkan sepenuhnya kepadanya akan dikembalikan dalam bentuk terbaik pada waktu yang paling tepat. Beberapa bulan kemudian, akad sederhana berlangsung di masjid tempat Faris biasa mengajar. Tak ada kemewahan, hanya doa dan sujud syukur. Ketika ia menatap wajah Hana yang tersenyum di balik hijab putihnya, hatinya berbisik lirih. "Ya Allah, Engkau ganti yang pergi dengan yang lebih menenangkan. Engkau sempurnakan takdir yang dulu sempat hancur menjadi kisah yang penuh berkah." Dan sejak hari itu, Faris tak lagi bertanya mengapa ia dulu tak bisa berhenti memikirkan seseorang. Karena kini ia mengerti, kadang Allah membuatmu memikirkan seseorang bukan karena ia jodohmu, tapi agar kamu belajar menyiapkan dirimu untuk jodoh yang sesungguhnya. Sahabat Munajat, jika hari ini kamu masih terus memikirkan seseorang, jangan tergesa menilai itu hanya rasa rindu atau luka lama. Bisa jadi, itu cara Allah mendidik hatimu untuk mengenal cinta yang lebih tinggi nilainya. Bersabarlah, karena Allah tidak pernah menanamkan rasa tanpa tujuan. Jika bukan untuk menyatukan dua hati di dunia, maka mungkin untuk mempertemukan dua jiwa di surga. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir.
Semoga kisah Faris dan Hana menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terburu-buru menafsirkan setiap perasaan, sebab di baliknya bisa saja ada pesan rahasia dari Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hatimu selalu dipenuhi cahaya dan langkahmu selalu diarahkan menuju ridhonya.